Halo, selamat malam. Hari ini kita mulai lagi webinar. Topik kita hari ini mengenai mindset miskin versus mindset kaya. Sambil menunggu yang lain, kita lihat dulu. Sementara ini belum ada ya. Kalau ada yang sudah online, nah ini Pak Matthew, kalau sudah online silahkan kasih jempol supaya saya tahu siapa saja yang sudah online. Terima kasih, beberapa orang sudah mulai online. Maaf agak terlambat, tadi saya ada acara dulu di luar, jadi sampai kantor, ini saya masih di kantor, agak terlambat sedikit. Hari ini kita membahas tentang mindset miskin versus mindset kaya. Yang sudah online juga boleh komen, ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan, silahkan diketik. Jadi saya ada gambaran kira-kira kita mau diskusi, sharing tentang apa, kemudian apa yang mau ditanyakan, sehingga saya bisa lebih sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman. Oh, terima kasih Pak Aki, apa kabar? Gimana Indomaretnya, bagus nggak Pak Aki? Kapan nambah toko lagi? Udah lama nggak dengar penambahan tokonya dari Pak Aki. Saya masih nambah terus loh Pak Aki. Tahun lalu saya nambah 4 toko Indomaret dan 2 Airi. Jadi kapan nih Pak Aki bisa nambah lagi tokonya? Oke, kita ngomongin tentang mindset miskin versus mindset kaya. Oh ya, Pak Ivan Chandra, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah salah satu peserta workshop tahun 2019, workshop pertama. Workshop kedua minggu depan. Oh, Pak Aki bilang bagus, tokonya lagi diusahakan Pak. Oke Pak, kalau sudah take over yang pertama Pak Aki, selanjutnya kalau bisa bergerak ke grand opening. Ya, supaya kita kan ujung-ujungnya investasi Indomaret bukan untuk rumit-rumit jadi pengusaha minimarket, tapi jangan lupa kita harus tetap kita adalah investor properti yang kita fokus di propertinya. Pak Ivan juga, ayo kapan mulai praktek setelah ikut workshop? Ya. Mengenai topik miskin versus kaya, ini saya sebenarnya juga bukan ahlinya ya. Saya ngomongin tentang mindset ini sebenarnya karena kan kalau saya, oh ya, untuk yang belum kenal, nama saya Pipo Hargianto. Saya franchisee minimarket Waralaba. Kebetulan posisi hari ini saya ada 23 minimarket Indomaret dan 3 Alfamart. Selain itu saya juga invest di Airi Rooms, kos harian autopilot. Saya ada 3, 2 di Tangerang, 1 di Serang. Jadi sebenarnya kalau nanya-nanya ke saya, sebenarnya saya lebih menguasai mengenai investasi properti. Karena ujung-ujungnya ya dari 26 minimarket dan 3 kos harian itu sebenarnya saya bukan pingin jadi pengusaha kos-kosan, tidak. Saya juga tidak pingin jadi pengusaha minimarket, tidak. Saya tetap menempatkan posisi saya sebagai investor, dalam hal ini investor properti. Ya, seperti yang berkali-kali saya sampaikan, kuncinya adalah sebenarnya ada 3. Kunci untuk mencari properti yang bagus menurut kriteria saya. Bagusnya gimana? Bagusnya harus generate passive income. Jadi syaratnya ada 3 properti yang bagus menurut saya. Yang pertama, properti tersebut harus mempunyai passive income. Kebetulan sampai hari ini saya sukanya properti yang ada passive income-nya itu ada 2, Indomaret dan Airi Rooms. Ya, minimarket Waralaba dan kos harian. Jadi pertama syaratnya adalah dia harus punya passive income. Properti itu di atasnya harus ada bisnis passive income. Kenapa ada passive income-nya? Supaya saya nggak repot, pusing, saya masih bisa punya waktu sementara properti ini bekerja untuk saya.
Ingat, kita nggak boleh bekerja untuk properti, properti yang harus bekerja untuk kita. Yang kedua, syarat kedua, tadi syarat pertama kan harus ada passive income ya, propertinya. Yang kedua syaratnya adalah passive income yang dihasilkan harus lebih besar daripada angsurannya. Jadi kalau angsurannya 20 juta, maka passive income-nya harus lebih dari 20 juta. Kalau passive income-nya, kalau angsurannya 10 juta, passive income-nya harus lebih dari 20 juta. Pak, cari properti yang ada passive income-nya gampang, Pak. Tinggal cari kos-kosan banyak, betul. Tapi kalau cari yang income-nya lebih besar dari angsuran, itu kan susah sekali, Pak. Sebenarnya tidak susah, kira-kira ada 1 dari 100 properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Dan nyari 100 kan susah, Pak. Nyari 100 itu gampang. Seminggu anggap 2 aja, setiap Sabtu jalan cari 2 properti yang dijual, survei 2 properti yang dijual, 2 per minggu. Maka dalam setahun ada 50 minggu, kita udah terkumpul 100 properti dan salah satunya biasanya bagus. Jadi setahun satu, 20 tahun sudah 20, Pak. Luar biasa. Ya, jadi yang kedua adalah income-nya harus lebih besar dari angsuran. Yang nomor 3, syarat ketiga, DP-nya harus 0. Kalau DP-nya 0, ini belajar harus dari, ini secara teknik sebenarnya, secara teknis. Karena sebenarnya hampir semua properti bisa DP 0. Nah, jadi syaratnya 3 ya. 1, mempunyai passive income propertinya. Yang kedua, passive income-nya lebih besar daripada angsuran. Yang nomor 3, DP-nya 0. Saya kalau menyebutnya ini adalah properti yang disingkat komodo. KO, kerja ogah. MO, membayar angsuran juga ogah. Harus propertinya yang membayar sendiri, kita nggak bayar angsuran. Ketiga, DO adalah DP 0. DP ogah juga. Jadi kita nggak keluar DP. Ketika ini properti ini terpenuhi tiga-tiganya, maka kita mau invest berapapun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20 properti pun sebenarnya nggak masalah. Ya. Nah, Pak, DP 0 seperti apa? Pak, nyari properti yang ada income, passive income-nya seperti apa? Pak, cari properti yang income-nya, passive income-nya lebih besar dari angsuran, caranya gimana? Pak, cari properti DP-nya 0 bagaimana? Nah, ini nanti kita gabungkan, kita akan share di seminar. Seminarnya kebetulan besok Jumat dan Sabtu ini. Jumat tanggal berapa ya? 20 ya, Jumat atau Sabtu, Jumat dan Sabtu ini ya. Nanti bisa kontak Dita, IO-nya saya, Dita, untuk yang mau ikut seminar. Seminarnya menurut saya murah sekali, cukup cuma 100.000 rupiah. Nah, join aja di situ selama 2-3 jam, teman-teman akan banyak mendapat pemahaman. Ini sudah banyak yang join nih, sudah banyak. Oke, kita ngomongin mindset miskin dan mindset kaya. Pertama kita harus tahu dulu yang disebut kaya apa. Setiap orang beda-beda, kriteria kaya setiap orang beda-beda. Kalau pendapat saya, kaya itu adalah bukan masalah uangnya punya berapa, punya 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Kriteria kaya menurut saya bukan itu. Kriteria kaya menurut saya adalah ketika orang itu mempunyai passive income lebih besar dari kebutuhan sehari-hari. Itu disebut kaya. Contoh, ketika orang itu butuh sebulan 10 juta, tapi passive income atau income yang didapat tanpa bekerja lebih dari 10 juta, misal 11 juta, 12 juta, 13 juta, 14 juta, 15 juta atau berapapun, maka orang itu disebut orang kaya. Kenapa disebut orang kaya? Karena dengan passive income yang lebih besar daripada pengeluaran dia, kebutuhan sehari-hari, maka sebenarnya dia nggak perlu bekerja. Loh, kalau gitu Pak Pipo ngajarin kita nggak kerja dong? Tidak. Saya pun pernah coba, ternyata kalau pensiun nggak bisa. Jadi orang tetap butuh kerja, tapi kerjanya sudah bukan cari uang. Jadi kita bekerja bukan cari uang, tapi karena kita suka, karena kita aktualisasi diri, kita ingin ketemu dengan orang-orang sekitar kita, bersosialisasi. Nah, itu yang kita sebut orang kaya yang bekerja. Ya, jadi kembali sekali lagi, orang kaya adalah orang yang income-nya, passive income-nya lebih besar dari angsuran. Pak, passive income itu apa? Oke, kita perjelas dulu.
Passive income adalah income yang kita dapat tanpa kita bekerja. Contoh, paling gampang teman-teman misal punya tabungan. Ketika teman-teman punya tabungan, teman-teman kan nggak perlu repot-repot. Teman-teman tidur, teman-teman santai, teman-teman jalan-jalan pun income-nya akan jalan terus. Ya kan, nggak pernah kan dalam sejarah bank telepon bilang, Pak, Bapak bulan lalu nggak kantor Pak, jadi Bapak nggak dapat bunga. Nggak kan, tetap dapat bunga kan. Nah itu contoh paling gampang. Tabungan yang mendapat bunga dari tabungan atau deposito. Contoh kedua misalnya royalti. Untuk teman-teman yang punya merek, untuk yang punya pencipta buku atau lagu, punya desain industri, atau segala macam yang ada royaltinya, teman-teman tidur pun tetap dapat royalti. Nah itu yang kita sebut passive income juga. Dividen dari perusahaan, misalnya teman-teman punya saham di perusahaan tertentu, kemudian teman-teman dapat dividen, itu juga disebut sebagai passive income. Contoh lain, penghasilan kos-kosan. Ya kan? Contoh lain lagi ada, kalau saya, favorit saya adalah income dari toko-toko Indomaret saya. Oke, sebelum membahas lagi, coba kita lihat ya, ada topik apa nih yang ditanyakan. Kalau enggak kita teruskan topiknya. Oke, kita baca satu-satu ya. Pak Aki, selamat malam. Pak Ivan Chandra, selamat malam. Pak Ibu Intan Aan, ini Bapak atau Ibu nih? Pak, bagaimana caranya properti Indomaret tanpa modal Pak? Saya mau ikut workshop. Oh ya, nanti ketemu di workshop lah kalau gitu, karena panjang sekali. Pak Zaki Haidar, selamat malam. Salam kenal. Kristina Dewi di Bekasi, selamat malam. Pak Ahmad Syamil, selamat malam juga. Pak Hidayat Pahrabi, selamat malam. Peserta workshop, ayo yang sudah ikut workshop segera praktek. Kalau nggak ngerti, tanya, nggak usah sungkan-sungkan. Oh, ternyata kalau pakai tangan kiri nggak bisa, harus pakai tangan kanan, padahal tangan kanan nutupin ya. Pak Franky Manado hadir. Oh, Pak Franky segera buka Indomaret di Manado loh. Indomaret Manado bagus-bagus. Nah itu untuk pendaftaran seminar bisa ke Dita tuh. Dita udah kasih linknya. Pak Ming apa kabar? Terima kasih Pak. Gimana kabarnya Surabaya Pak? Mudah-mudahan baik ya. Pak Hidayat ya Pak. Seminar ya dengan Mbak Dita, yang online kemarin Mbak Dita kirim ya. Oke, Pak Lopo, Pak Syahrim, selamat malam juga. Oke, kita ngomongin tentang miskin dan kaya. Sebenarnya ini adalah topik yang sensitif ya. Saya juga nggak terlalu nyaman untuk membanding-bandingkan mengenai kaya dan miskin. Tapi kalau kemarin permintaan dari Dita dan Jeremy untuk ngomongin kaya dan miskin, oke kita lanjutkan. Terpaksa saya ngomongin ya masalah miskin dan kaya. Kalau kaya, balik lagi, tujuan kaya, menurut kriteria saya kaya adalah orang kaya adalah orang yang income-nya passive income, bukan income ya, passive income atau income yang didapat tanpa bekerja itu lebih besar daripada pengeluaran dia sehari-hari. Kalau kebutuhan sehari-harinya 10 juta sebulan, passive income-nya lebih besar dari 10 juta, maka orang ini disebut kaya. Kenapa? Karena orang ini sebenarnya praktis tidak perlu kerja, tapi income-nya sudah lebih dari cukup. Bahkan dalam banyak hal ketika pengeluarannya tidak lebih besar daripada passive income, maka bulan depannya uangnya akan datang lagi. Jadi kalau nggak habis, lama-lama malah tambah numpuk. Nah itu yang saya berharap kita semua bisa mempunyai passive income seperti itu. Kalau saya, andalan saya untuk passive income sampai hari ini ada 2, yaitu Indomaret dan Airy Room. Airy Room ini kos harian autopilot. Saya jelasin sedikit ya supaya jelas. Kalau kos itu tadinya kos, saya kan punya kos di Tangerang. Sebulan kira-kira 30 juta lah kira-kira. Nah, tapi saya repot sekali mengurus kos dan saya kewalahan. Akhirnya 2017 diserahkan ke operator ya Airy. Kalau teman-teman lihat di pinggir jalan ada hotel-hotel yang ada plang signage-nya Airy. Nah itu mereka yang mengelola kos saya dan hasilnya luar biasa.
Yang tadinya kos cuma 32 juta, sekarang sebulan bisa 85 juta. Luar biasa. Tentang kos harian seperti apa, bisa datang ke seminar, nanti juga akan saya jelasin di seminar Jumat dan Sabtu ini ya. Jumat tanggal 22. Oke, di Hotel Ibis Harmony jam 6 sore. Kalau Sabtu jam 10 pagi di Hotel Ibis Harmony juga, tanggal 23 Februari berarti ya. Benar, 23. Kalau tadi sempat saya bikin list miskin dan kaya, mindset miskin dan kaya. Kalau yang saya lihat jelas adalah orang miskin, maaf ya saya sebenarnya juga nggak nyaman ngomongin masalah miskin. Orang miskin mencari uang. Mereka bekerja setiap hari bekerja, dan semakin mereka tua, kebutuhannya semakin besar. Waktu pertama kerja mungkin kebutuhannya hanya 3-4 juta. Setelah jalan 2 tahun, punya pacar. Kebutuhannya mungkin nggak cuma 3-4 juta, mungkin 5-6 juta. Nanti setelah menikah, kebutuhannya mungkin sudah bukan 5-6 juta lagi, tapi 7 atau 8 juta. Punya anak, naik lagi. Punya bayi, punya anaknya sudah mulai sekolah, naik lagi. Nah, terus mereka untuk cara mengatasinya bagaimana mereka orang-orang miskin ini. Orang-orang miskin akan bekerja lebih keras, waktunya lebih lama, kerjanya lebih mati-matian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau istilah di buku Rich Dad Poor Dad, teman-teman boleh baca itu buku Rich Dad Poor Dad, bagus. Saya terinspirasi banyak dari buku Rich Dad Poor Dad tadi. Cara seperti ini disebut rat race. Rat race itu balapan tikus. Atau teman-teman lihat kalau ke toko binatang ada sejenis tikus itu ya, apa namanya ya? Yang binatang kecil-kecil sejenis tikus itu, kan dia lari-lari di dalam kurungannya dia tuh, lari-lari di dalam putaran, dia lari terus, dia balapan terus, padahal sebenarnya dia nggak lari kemana-mana. Itu yang disebut rat race. Jadi setiap hari orang seperti rat race, kelihatannya sibuk lari kemana-mana balapan, tapi sebenarnya dia nggak lari kemana-mana, terus muter aja di situ terus. Hamster ya, terima kasih Pak Aki. Jadi orang miskin seperti hamster yang terlibat di rat race. Jadi berlari-lari di dalam kurungan terus. Padahal sebenarnya dia nggak lari kemana, muter aja di situ terus. Nah, itu adalah gambaran orang miskin. Bagaimana dengan orang kaya? Orang kaya fokus membangun passive income. Mungkin awalnya diketawain, orang pada ngetawain, Sabtu mendingan kita ke mall, ngapain cari properti? Sabtu kok ngapain, kita kan Senin sampai Jumat sudah capek untuk bekerja, ngapain Sabtu kok masih cari-cari kos atau cari-cari tanah untuk Indomaret? Atau Senin sampai Jumatnya dia ngeliat-ngeliat iklan, sementara yang lain santai-santai. Semuanya santai-santai, ngobrol-ngobrol. Sementara orang ini cari-cari iklan dari koran, dari internet. Semua merasa, ngapain? Wong kita gaji juga cukup, lebih-lebih. Nah, sementara orang ini tetap lihat iklan koran, Sabtu survei. Lihat iklan koran Senin sampai Jumat, Sabtu survei. Ya Minggu istirahat lah, gak apa-apa. Senin sampai Jumat cari iklan, Sabtu survei. Terus jalankan seperti itu terus. Nanti lama-lama akhirnya dia menemukan properti yang pertama, properti passive income. Nah, ketika ketemu properti yang passive income, ada passive income-nya, orang miskin akan bilang, ngapain, uangnya habis, income-nya, cost-nya 30 juta, untuk bayar cicilan 28 juta, cuma sisa 2 juta, buat apa capek-capek ngurusin cost kayak gitu? Dia belum tahu kalau cost-nya sudah lunas semua, uang 30 juta masuk kantong full. Dan ketika lunas mungkin masuknya bukan 30 juta lagi, tapi bisa jadi 40 juta, 50 juta, 60 juta atau lebih. Nah, terus orang kaya ini terus membangun aset terus, sampai akhirnya dia punya setelah 10 tahun, cost-nya ada 10. Income-nya, anggap sudah passive income-nya udah 300 juta.
Sementara orang yang miskin tadi yang ngetawain dia ketika Senin sampai Jumat orang nyari iklan, dia malah ngetawain. Sabtu orang nyari tempat buat Indomaret atau kos, diketawain. Setelah 10 tahun kemudian dia masih harus bekerja keras, sementara yang sudah punya kos, punya Indomaret, menikmati passive income. Nah, itu bedanya mindset orang miskin mencari uang, mindset orang kaya cari passive income. Bangun terus passive income. Passive income memang awalnya nggak kelihatan wah seperti itu ya. Saya sering lihat di workshop, ngajar gitu, saya melihat kebanyakan orang pengennya kalau cuma sebulan 2-3 juta buat apa Pak? Oh, dia belum tahu kekuatan passive income. Passive income itu gede ketika lama-lama ditumpuk terus sampai satu waktu akan luar biasa besar sekali income-nya. Jadi yang pertama perbedaannya adalah orang miskin mencari uang, orang kaya membangun passive income, nomor 1. Nomor 2, orang miskin memakai uangnya untuk gaya hidup. Wah, saya kan kerja Senin sampai Jumat udah capek Pak, jadi Sabtu saya harus foya-foya. Atau ada juga yang ngomong, wah Pak, saya dapat uangnya banyak, berarti uang ini uang panas Pak, harus cepat dihabiskan. Ada itu, saya sering dengar. Ada marketing yang punya income 20 juta, 30 juta sebulan, bajunya wah mewah-mewah, parfumnya 3,6 juta. Saya sendiri parfumnya masih merek Trika, ya kan, merek yang buat setrika itu kan. Saya aja parfumnya cukup itu kok. Tapi ada orang-orang yang parfumnya lebih dari angka-angka 3,6 juta atau berapa. Menurut saya sih nggak perlu ya, bau badan kita nggak sampai sebau itulah menurut saya. Ya, uang, jadi untuk orang miskin uang adalah untuk gaya hidup. Saya dulu pernah ngalamin, waktu saya bekerja di Astra pertama kali tahun 97, gaji saya 1,2 juta habis. Saya berpikir nanti kalau saya menjadi manajer, income akan cukup. Nah, tahun 2001 waktu saya keluar dari Astra, gaji sudah sampai 4 juta. Tapi nabung juga nggak bisa. Kenapa? Jadi walaupun gajinya nambah, tapi tetap kebutuhan gaya hidup akhirnya mengikuti terus. Jadi jadi pengeluaran juga nambah banyak terus. Bahkan ketika saya pindah ke multinational company, gaji naik jadi 7 juta, akhirnya naik sampai belasan juta karena ketambahan insentif, itu pun masih kurang terus. Kenapa? Karena biasanya orang dengan meningkatnya gaji, dia merasa gaya hidupnya juga harus ditingkatkan. Padahal menurut saya salah. Gaji naik nggak apa-apa, bagus, tapi harusnya selisihnya itu kita tabung atau kita investasikan. Baru lama-lama bisa cukup. Kunci menabung adalah kita harus bisa menunda menikmati hasil. Jangan apa-apa harus dinikmati saat itu, harus dihabisin saat itu. Bahkan yang lebih parah lagi, bukannya menghabiskan yang ada saat itu, tapi menghabiskan sesuatu yang ada di masa depan. Caranya gimana? Pakai kartu kredit, gesek, uangnya dipakai untuk beli hal-hal yang konsumtif. Nanti bayarnya gimana? Oh nggak apa-apa Pak, saya bulan depan masih terima gaji, bulan depannya masih terima gaji. Sistem ijon seperti ini itu akan membuat orang semakin lama semakin miskin, semakin lama semakin miskin. Jadi dari awal kita harus menyisihkan uang, kalau memang kerja ya, menyisihkan uang untuk kita tabung atau kita investasikan. Oke, tadi nomor 2, orang miskin uang untuk gaya hidup. Sementara orang kaya menyisihkan uangnya, anggap uangnya gaji 5 juta. Selalu sisihkan minimal 10%. 10% untuk ditabung, untuk kemudian nanti diinvestasikan. Orang kaya seperti itu. Ya, selalu sisihkan minimal 10% dari income untuk ditabung. Itu orang kaya seperti itu. Kalau orang miskin enggak, dihabisin uangnya. Bahkan kalau bisa uang bulan depan, uang bulannya depan lagi, uang bulannya depan lagi sudah dihabisin dari sekarang. Itu orang miskin. Kalau orang kaya tidak. Orang kaya selalu yang penting nabung dulu, sisanya dipakai. Gaya hidup seperti apa ya disesuaikan dengan income-nya. Ya, jadi orang kaya memakai uangnya untuk tabung atau diinvestasikan.
Pak, investasi terbaik apa Pak? Kendaraan investasi banyak, ada saham, ada properti. Kalau saya ya, pengalaman saya, investasi terbaik itu adalah belajar. Saya 2008 waktu bangkrut sampai 2011 rajin ikut seminar terus. Seminar, workshop. Pokoknya begitu ada uang, saya investasikan untuk ikut seminar. Semua seminar saya ikutin, dari seminar marketing, seminar properti, seminar finansial, seminar motivasi, bahkan sampai seminar hipnoterapi, seminar menghafal cepat, semua seminar saya ikutin. Total 2008 sampai 2011 saya biaya ikut seminar sampai 100 jutaan. Hari ini apakah saya menyesal? Tidak. Saya bahagia bahwa 2008 sampai 2011 saya ikut seminar banyak sekali. Kenapa? Karena hasilnya hari ini adalah hasil dari seminar-seminar tersebut. Passive income yang saya pelajarin itu semua ada di seminar sebenarnya. Dan saya dapat belajar dari seminar, kumpulin dari sini, kumpulin dari sana, kumpulin dari sini, kumpulin dari sana, cara cari properti gimana, cara ngitung gimana, cara DP 0 bagaimana, cara investasi Indomaret seperti apa, semua saya kumpulin. 100 juta hari ini aset berapa kali lipat ya? Lumayan lah ya, sekitar sekian kali lipat, ya udah ratusan 1000 kali lipat lah kurang lebih ya. Nah, makanya saya termasuk orang yang mengatakan bahwa seminar adalah investasi yang terbaik. Loh Pak, kalau Pak Pipo sudah kaya ngapain ngadain seminar? Saya seminar cuman karena saya suka ketika murid-murid saya berhasil. Kalau mau dihitung secara income dari seminar tidak lebih dari 3% dari total income saya. Dan saya pun membatasin ke IO saya hanya mau sebulan sekali seminar. Saya tidak mau lebih. Kenapa? Karena tujuan saya memiliki Indomaret, Airi Rooms, kemudian saya invest di properti, tujuannya adalah untuk membangun passive income supaya saya mempunyai banyak waktu luang. Nah kalau saya akhirnya jadi sibuk seminar sana, seminar sini, seminar sana, seminar sini, tujuan saya nggak tercapai. Makanya saya hanya mau membatasin sebulan sekali. Sebulan sekali saya oke, nggak ada masalah. Dan itu pun saya pilih biasanya Sabtu. Saya nggak mau kalau hari Minggu seminar-seminar saya sudah nggak mau. Saya sekarang hanya membatasin. Oke, balik lagi ya. Jadi untuk orang miskin, uang habis untuk gaya hidup. Berapapun dikasih pasti habis. Jadi kalau dia ngomong, oh gaji saya nggak cukup, enggak. Karena kenapa? Saya pernah lihat sendiri orang gaji 100 juta, income-nya masih kurang, masih dikejar-kejar debt collector. Sementara saya juga melihat ada orang yang gajinya 5 juta, sudah bisa nabung. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya orang miskin, orang kaya itu bukan masalah gaji. Gaji mungkin berpengaruh, iya, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting adalah pengeluaran. Ketika pengeluaran, dia bisa ngatur pengeluaran, dia bisa nyisihin untuk nabung, kemudian tabungannya dipakai untuk investasi, maka dia akhirnya akan kaya. Ya, jadi yang nomor 2 adalah uang untuk gaya hidup dan uang untuk investasi. Nomor 3 yang membedakan orang miskin dan orang kaya. Orang miskin pengen kelihatan kaya. Dia pengen meyakinkan semua orang bahwa dia kaya. Padahal dia miskin. Itu penyakitnya orang miskin. Orang miskin pengen kelihatan kaya. Sementara orang kaya malah takut kelihatan kaya. Kenapa? Takut dikejar-kejar pajak. Takut saudara-saudaranya datang mau pinjam duit. Temannya datang mau minta duit. Dan hal-hal sejenis itu. Jadi orang miskin malah pengen tampil kaya, sementara orang kaya malah pengen, jangan sampai kelihatan kaya dah, santai-santai. Teman-teman kalau mau lihat, baca bukunya di luar edisi di Amerika judulnya Millionaire Next Door. Millionaire Next Door. Jadi dia meneliti perilaku orang kaya dan orang miskin. Ternyata orang miskin itu jam tangannya mewah-mewah. Mobilnya baru-baru, ganti terus, tapi orang miskin. Sementara orang-orang kaya, jam tangannya malah yang murah-murah. Bajunya yang sederhana-sederhana.
mobilnya bekas-bekas atau mobilnya lama sekali 10 tahun baru dijual. Ada bukunya Millionaire Next Door. Mungkin bahasa Indonesianya juga ada, teman-teman boleh cari. Ya. Oh ya, mumpung saya ingat ya. Jadi kalau yang pertama tadi orang miskin mencari uang, orang kaya membangun passive income, itu teman-teman baca bukunya Rich Dad Poor Dad. Kalau nomor 2, orang miskin uangnya untuk gaya hidup, orang kaya untuk menabung dan investasi, itu bukunya Richest Man in Babylon. Ya. Nomor 3, orang miskin ingin kelihatan kaya, orang kaya tidak ingin kelihatan kaya, itu bukunya Millionaire Next Door. Jadi jelas ya bedanya orang miskin dan orang kaya. Nah, satu lagi yang saya sorotin, orang miskin tidak mau berpikir. Sampai ada istilah lebih baik mati daripada mikir. Ya kan? Padahal kalau kita mau duduk sejenak berpikir, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Banyak orang yang ngomong, udahlah saya ikut arus aja. Apapun yang terjadi, terjadilah. Saya ingetin, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Ikan yang hidup itu akan melawan arus. Dia akan maunya ke sana ya ke sana. Maunya ke sana ya ke sana. Kalau ngikutin arus itu ikan mati. Nah, jadi saya melihat banyak orang miskin tidak mau berpikir. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Sementara orang kaya dia akan berpikir, caranya harusnya gimana ya? Caranya harusnya gimana ya? Ya. Jadi 4 hal tersebut membedakan orang miskin dan orang kaya. 1, orang miskin mencari uang, orang kaya membangun passive income. Kedua, orang miskin uangnya untuk habis untuk gaya hidup, orang kaya uangnya ditabung untuk investasi. Yang nomor 3, orang miskin ingin kelihatan kaya, orang kaya tidak ingin kelihatan kaya. Nomor 4, orang miskin tidak mau berpikir, orang kaya mau berpikir. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat ya judul pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Saya baca dulu. Jadi terakhir ini ya, Pak Sahrim ya, Pak Sahrim Palopo, selamat malam. Pak Comang Santika Bali hadir, terima kasih, selamat malam. Pak Toga Morpo Pardosi Bekasi, selamat malam. Pak Dery ID, Airi Room bulanan bisa enggak? Bisa. Untuk lebih detail datang aja ke seminar, nanti saya jelasin. Pak Filipus Dwi Cahyanto hadir, selamat malam. Pak Maksi, selamat malam. Ini luar biasa, saya sering ngikutin Facebooknya, seru sekali nih Pak Maksi nih, selamat malam ya. Pak Reina Santika, ibu kali ya mestinya ya, atau mbak ya, atau sis ya, selamat malam. Pak Hilmi Putra Marunda hadir, yang punya Laut Priok, wah luar biasa ini, punya pelabuhan. Pak Justinus, partner saya, selamat malam. Pak Bambang Cipto, selamat malam, ikut seminar hari Sabtu. Nanti mau tanya PIC komunikasi dengan bank, terutama pada saya mau pensiun. Untuk pensiun menurut saya memang passive income harus dibangun Pak. Kalau enggak sayang sekali. Mbak Dita, admin, selamat malam. Jeremy hadir, selamat malam. Pak Sodikin Muhammad, selamat malam. LPS Biostar, selamat malam. Frankie, investasi terbaik itu di otak kita dulu, yang lain ngikut. Setuju, saya sangat setuju. Saya dari dulu termasuk yang ikut seminar-seminar terus. 2017 saya ikut seminar di Singapura, 20 juta satu orang tentang properti, dan saya juga ikut tentang rate 3 juta, dan saya praktek loh. Makanya sekarang saya lagi ada investasi di rate juga, baru mulai minggu ini. Saya nggak bisa kalau marketing Pak.
Apa ini? Tidak ada marketing-marketingan. Tapi semua orang mestinya setiap hari itu adalah, kita adalah marketing loh. Saya selalu menganggap bahwa semua adalah marketing. Apakah kapanpun kita ngobrol dengan orang, setiap saat kita ngobrol dengan orang, itu sebenarnya kita sedang berjualan loh. Kita berjualan ide kita. Misalnya kita mau ngajak makan pacar, yuk, makan malam yuk, jalan-jalan. Itu sebenarnya kita kan sedang menjual ide untuk jalan-jalan makan malam. Kalau pacarnya bilang, nggak mau sebenarnya pacarnya itu juga sedang berjualan tidak mau ide, sedang berjualan ide tidak mau makan di luar. Ya, tergantung siapa yang berhasil menjual ke lawannya. Jadi setiap saat orang itu adalah berjualan. Terima kasih Pak Justinus. Fokus pada investasi, luar biasa. Saya yakin sekali Pak Justinus ini luar biasa investasinya. Saya tahu kok. Orang-orang yang sukses itu kelihatan kok Pak. Sukses atau calon sukses itu kelihatan. Kalau fokus di investasi pasti sukses. Jadi Kristina Dewi, terima kasih. Selamat malam. Intan Aan, bedanya seminar dan workshop apa ya Pak? Materi sama atau enggak? Seminar itu temanya, seminar itu ada 5. 1, Indomaret, minimarket. Ini prospek dan cara mulai seperti apa. Topik kedua adalah Airy Room, prospek bisnisnya seperti apa, cara mulainya seperti apa. Terus topik ketiga adalah tentang passive income. Topik keempat, cara menghitung dan menemukan properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Topik kelima adalah perjalanan saya dari 2001 membaca buku Rich Dad Poor Dad hingga hari ini saya punya 26 minimarket dan 3 kos harian. Itu seminar, topiknya 5. Sementara di workshop kita akan mengupas lebih detail lagi. Caranya gimana? Kita akan mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 12 jam. Jadi kalau seminar 2 jam, workshop 12 jam. Untuk orang-orang yang memang pengen serius, pengen lebih detail, itu nanti ada di workshop. Workshopnya tentang apa? Workshopnya intinya sebenarnya tentang 3 hal. 1, kita akan kupas tuntas sampai habis tentang Indomaret takeover. Nomor 2, Indomaret grand opening. Yang nomor 3, tentang Airy Rooms. Yang keempat, ada 6 sekarang topiknya. Nomor 4 adalah tentang perbankan, kredit. Nomor 6, tips dan trik tentang kredit. Nomor 6, bahan workshop adalah tentang strategi cara berinvestasi, strateginya seperti apa. Jadi itu bedanya seminar dengan workshop. Pak, buku yang Bapak sampaikan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Itu setahu saya sudah ada bahasa Indonesianya semua. Rich Dad Poor Dad ada bahasa Indonesianya. Richest Man in Babylon juga bahasa Indonesia. Kemudian Millionaire Next Door, dulu saya bacanya bahasa Inggris, tapi beberapa waktu yang lalu saya lihat di Gramedia ada bahasa Indonesianya juga. Pak Ginanjar, selamat malam. Wong Bengen Soleh Bae, selamat malam. Pak Victor, selamat malam. Pak Ujang Kamal, seminar sekarang berapa Pak? Seminar 100.000. Kebetulan besok Jumat Sabtu kita ada seminar. Jadi kalau mau join, tinggal join aja Pak. Untuk workshop berapa? Bapak bisa kontak IO. Tapi setahu saya informasi terakhir harganya 7 juta. Oke, sudah habis. Gimana? Ada yang mau tanya ke saya? Saya kasih waktu 5 menit tentang topik kita hari ini, tentang mindset miskin dan mindset kaya. Ingat sekali lagi, yang saya bicarakan kaya adalah pengertiannya adalah orang yang mempunyai passive income lebih besar daripada pengeluarannya. Ketika pengeluarannya 10 juta sebulan, kalau passive income-nya 11 juta, maka orang ini adalah orang kaya. Kenapa? Karena income-nya passive income-nya lebih besar dari pengeluaran. Jadi dia sebenarnya mau tidur, mau santai-santai juga nggak ada masalah karena passive income-nya jalan terus. Pak Yoga, selamat malam. Salam buat Mbak Nino. Ya, semoga kosnya yang kemarin buka
luar biasa dan sukses selalu. Kiki, selamat malam. Saya tunggu 4 menit. Oke, sambil nunggu-nunggu kita cerita-cerita ya. Jadi kalau pengalaman saya 2001 itu baca buku Rich Dad Poor Dad. Waktu itu saya sangat terkesan dengan buku itu. Terus di buku itu kan sebenarnya diajarin cara intinya adalah konsep cari properti rumah sewa yang income-nya lebih besar dari angsuran. 2001 saya baca itu, terus saya cari sampai 2005 saya cari, ternyata tidak ada di Indonesia rumah sewa yang income-nya lebih besar dari angsuran. Di Indonesia tidak ada. Saya cari, tidak ada. 2005 saya cari, ternyata oke, saya mungkin kepikir kalau rumah sewa nggak bisa, mungkin kos bisa, kos atau kontrakan. Akhirnya saya cari kos, ternyata ada loh kontrakan. Bedanya kos dengan kontrakan tahu ya. Kalau kos itu biasa cuma 3 kali 4, kalau kontrakan itu 3 kali 7. Jadi kontrakan itu depannya ruang tamu, tapi kalau malam jadi tempat tidur. Tengah kamar mandi, belakang dapur, biasanya gitu. Nah, ternyata saya cari-cari, ternyata kontrakan ada. Yang kontrakan yang income-nya lebih besar dari angsuran ada. Tapi saya waktu mau beli 2005 nggak bisa. Kenapa? Saya nggak tahu caranya DP-nya seperti apa. Saya nggak punya uang, caranya DP-nya nggak bisa. Belajar lagi 2005, terus sampai akhirnya 2008 saya ketemu, ternyata di seminar ya, ternyata DP 0 tuh gini. Jadi saya mulai 2008 jalan dengan DP 0. Waktu itu saya lagi bangkrut, tapi justru waktu itu saya bisa punya kesempatan ada properti yang DP-nya 0 dan income-nya lebih besar dari angsuran. Saya beli kos yang pertama saya tahun 2008, Juni 2008. Ternyata ngurus kos tidak semudah yang dibayangkan. Akhirnya pusing, 2009 baru saya mulai ketemu lagi Indomaret. Ya, jadi 2009 Indomaret, sejak itu saya suka sekali dengan Indomaret. Jadi kos nggak nambah, tetap 1, tapi Indomaret nambah terus. 2009 1. Toko saya yang pertama itu di Jawa Timur take over. Apa itu toko take over nanti saya jelasin di seminar. 2010 nambah jadi 2, jadi 3, tambah 2 jadi 3. 2011 saya nambah 4, jadi 7. Terus selanjutnya nambah 4 sekitar itulah. Hari ini sudah 26 minimarket waralaba Indomaret, ada 23, Alfa ada 3. 2017 saya ketemu Airi mengelola kos yang saya pertama tadi yang 2008 saya beli, sehingga saya merasa bahwa kos enak juga. Makanya 2018 lalu saya nambah 1 kos di Tangerang. 2019 ini saya nambah 1 kos lagi, besok Jumat peresmian. Nah, hal-hal seperti itu yang saya pengen sharing ke teman-teman. Ternyata punya Indomaret banyak, punya Airi banyak, itu enaknya luar biasa. Nah, itu sebenarnya yang pengen saya sharing ke teman-teman. Ya, kita baca lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup seminarnya. Pak, kalau mau pengajuan bank kita nemu kos-kosan pasif income lebih besar dari angsuran, tapi jaminan ke bank pakai properti kos itu bisa. Saya juga seperti itu. 2008 saya pakai jaminannya properti yang dibelinya itu. Jadi bukan saya punya jaminan yang lain. Propertinya yang dibeli itu. Pak Betley, selamat malam. Terima kasih. Mudah-mudahan Oyo-nya sukses selalu. Lili Hermanto, selamat malam. Pak, tanya Pak, apakah ikut workshop 7 juta setelah itu ada kelas lanjutan dan bayar lagi, atau cukup dengan 7 juta itu saja Pak? Kalau saya melihat bahwa namanya belajar itu nggak ada habisnya. Saya pun sampai hari ini juga masih belajar. Tapi saat ini workshop saya belum ada lanjutannya. Jadi setelah workshop paling saya kumpulin setahun 2 kali. Tujuannya apa? Supaya kita sama-sama ngumpul. Contohnya 2 minggu lagi tanggal 9 Maret kita akan adakan gathering untuk peserta workshop. Masing-masing bayar 300.000 untuk makan di hotelnya.
Nah, kita akan panggil ada satu eh, murid yang Pak Budi yang sudah pengalaman memiliki 6 Indomaret. Nanti saya akan undang untuk kasih gambaran setelah miliki Indomaret seperti apa. Jadi ilmu dari saya juga ditambah dengan dia. Topik lainnya adalah tentang pajak. Jadi untuk yang sudah punya pajak atau kos, itu saya kumpulin juga, bayar sama seperti tadi 300.000 itu topiknya ada 5 kalau saya nggak salah. Satu tentang Indomaret, kedua tentang pajak, karena sekarang lagi musimnya pajak kan ya, mau perhitungan pajak. Yang ketiga saya mau ngundang OYO. Yang keempat saya mau ngundang tentang bank. Ada satu bank yang saya undang supaya teman-teman terbiasa berhubungan dengan bank. Satu lagi saya ngundang tentang ini, pembangkit listrik tenaga matahari, kalau kita pasang di Indomaret kita atau di kos kita bisa atau enggak. Jadi kalau ditanya, Pak setelah ikut workshop, setelah itu ada kelas lanjutan atau tidak, sementara ini walaupun menurut saya ilmu berkembang terus, sementara ini saya belum ada kelas lanjutan. Nah, peserta workshop itu saya kumpulin di Telegram. Nanti bisa nanya-nanya di situ. Kumpul ada sekitar 600 orang di situ peserta workshop yang pernah ikut. Dari sana bisa saling ngobrol-ngobrol, didiskusikan di sana. Tapi setahun 2 kali biasa saya adakan gathering. Kalau yang sebelum ini gatheringnya ada juga yang tentang properti, ada juga yang tentang Indomaret, ada yang tentang Airi. Nah, 9 Maret nanti gatheringnya adalah tentang satu pajak, yang kedua tentang OYO, yang ketiga tentang laporan keuangan Indomaret. Jadi kalau setelah punya Indomaret bagaimana ya, ini saya kumpulin. Kalau uang sponsor nggak cukup, ya kita terpaksa urunan 300.000 untuk kita book hotelnya per orang, kan dapat makan siang. Kalau uang sponsor cukup, beberapa waktu yang lalu saya gratiskan semuanya. Jadi tergantung uang sponsor. Gambarannya seperti itu, Lili Hermanto. Intan Aan setelah ikut workshop dibimbing terus ya Pak. Biasanya begitu, malah ada beberapa yang kaget karena dia biasa nanya ke saya WA, saya telepon langsung. Contohnya Bu Rini atau Bu Rus ya kemarin ya. Dia ngomong, waduh kalau sama Pak Pipo mah kamu nanya bukannya dijawab lewat WA malah ditelepon. Jadi dia sungkan. Saya lebih senang gitu daripada jempol saya bengkak semua menjawab pertanyaan. Kadang saya selalu kasih 2 pilihan. Kalau pertanyaan bersifat umum, saya akan jawab tanya di grup. Karena saya nggak mau ngobrolin satu-satu pertanyaan yang bersifat umum. Saya lebih senang pertanyaan umum itu dilempar ke grup, jadi semua bisa saling belajar. Tapi kalau pertanyaan yang rahasia-rahasia, boleh ke saya misalnya, Pak ini ada lokasi bagus Pak di Kendal Pak, di Jawa Tengah. Pak ini ada lokasi bagus Pak di Mojokerto. Pak ini ada lokasi bagus Pak di Sukabumi. Nah kalau mau diskusi, boleh tanya ke saya, japri ke saya jawab. Untuk peserta workshop akan saya jawab, saya kawal supaya teman-teman juga sukses. Saya senang kok teman-teman sukses itu, saya bukannya sedih, enggak, saya senang. Pagi-pagi bangun tidur itu ada yang WA, Pak terima kasih ya Pak, hari ini pembukaan nih toko saya. Saya senang seperti itu. Ada yang ngomong, Pak luar biasa Pak, toko saya 1 bulan sudah balik modal. Wah saya juga senang yang kayak gitu. Malah saya tanya, kok bisa ya toko saya paling cepat 24 bulan, tokomu kok bisa 1 bulan, caranya seperti apa? Nah, saya belajar banyak juga ke beliau. Jadi saya senang kok teman-teman berhasil. Nah Pak, selain itu tapi syaratnya cuma satu. Saya selalu ngomong ke peserta seminar-seminar saya, peserta workshop saya senang teman-teman berhasil, cuman syaratnya satu aja. Ya, jangan buka minimarket di sebelah toko saya. Ya kalau itu namanya jeruk makan jeruk. Jadi Indonesia masih luas Pak. Jangan tempel-tempelan. Ngapain kita tempel-tempelan? Kalau saya itu ada toko saya di situ, saya sudah sharing ke teman-teman daerah situ bagus. Ya toko saya jangan ditempel dong. Kan Indonesia masih luas. Ya syaratnya cuma itu doang. Oke kita baca yang lain. Lah sampai Indomaret itu jadi. Ya saya kawal. Pak 7 juta Pak Pipo tanggung jawab sampai Indomaret jadi. Oh nggak usah.
Kalau cuma 7 juta, mending saya bikin Indomaret sendiri. Saya nggak perlu mau tanggung jawab seperti itu. Karena kalau untung juga saya nggak minta bagian. Pak Ginanjar, bagaimana cara ngambil KPR yang DP-nya dari properti yang kita ambil? Nggak ngerti saya maksudnya. Cara ngambil KPR yang DP-nya dari properti yang kita ambil. Datang aja ke seminar Pak, nanti saya jelasin. Pak Franky. TWW, datang seminar. Menurut saya 100.000 akan sangat bermanfaat. Satu, daripada teman-teman cari passive income, nggak ngerti baca bukunya Rich Dad Poor Dad sampai bertahun-tahun nggak selesai-selesai, nggak ketemu-ketemu. Datang ke seminar 100.000, pemahamannya akan jauh lebih cepat daripada teman-teman baca bukunya sendiri. Tentu lebih baik kalau teman-teman baca bukunya terus ikut seminar, jauh lebih baik. Ya, jadi menurut saya 100.000 akan sangat lebih cepat karena satu, temanya tentang Indomaret, bagaimana caranya kita mulai dan prospeknya seperti apa. Kedua adalah Airy Rooms, kos harian, bagaimana cara mulai, prospeknya seperti apa. Nomor 3 adalah passive income. Kenapa? Karena sebenarnya basic saya adalah passive income. Saya membangun Indomaret, saya membangun Airy Rooms, kos harian, itu adalah untuk passive income. Ujung-ujungnya adalah passive income property. Jadi teman-teman harus paham pola pikir kita mulainya dari passive income property. Tujuannya kan kita pengen beli properti tanpa keluar uang, tanpa DP, tanpa angsur. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Yang keempat, topiknya adalah cara mencari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran dan cara hitungnya seperti apa. Sehingga ketika teman-teman baca iklan, teman-teman akan tahu, oh ini bisa, oh ini enggak, oh ini bisa, oh ini enggak. Jadi lebih cepat. Sehingga nanti setiap minggu dari teman-teman lihat iklan, tinggal setiap minggu bisa dikumpulin tinggal 2. Nah dari 2 ini yang disurvei setiap Sabtu, saya berharap rata-rata 3-6 bulan teman-teman bisa dapat properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Nomor 5, topik seminar adalah tentang perjalanan dari 2001 sampai hari ini saya berinvestasi passive income property. Pak, seminar online bisa tanya jawab tidak Pak? Nggak ngerti saya maksudnya. Kalau seminar online kan satu arah ya. Atau tanyanya nanti ke Dita ya, maksudnya gimana? Ini saya nggak paham. Alamat seminarnya di mana? Seminar ini akan kita adakan besok Jumat, Jumat tanggal 22 Februari jam 6 sore di Hotel Ibis Harmony. Jadi teman-teman yang nggak sempat, teman-teman yang macet di jalan, daripada macet-macet di jalan, mending ke Hotel Ibis Harmony. Kita ada seminar di sana jam 6 sore ya. Seminar itu sesi 1, sesi 2 isinya sama tapi waktunya beda. Kita akan adakan juga tanggal 23 Februari jam 10 pagi di Hotel Ibis Harmony juga. Kurang lebih 2 jam, jam 10 sampai jam 12. Mungkin setelah selesai kita ngobrol-ngobrol sampai jam setengah 1, jam 1 ya. Untuk pendaftaran silahkan hubungi Dita, ada di grup ini juga. Teman-teman lihat di komen, itu ada komen Dita, ada alamat tempat linknya untuk pendaftaran seminar. Seminar hanya 100.000 dan dari situ teman-teman akan dapat banyak manfaat dan ilmu, saya yakin, sehingga teman-teman akan lebih cepat memiliki minimarket waralaba, kos harian ataupun propertinya. Tuh, sudah dikasih tuh Dita, Ariska, Dinata kan. Aduh, saya bingung ini jawabnya. Pak, cari modalnya dari mana kalau udah ikut workshop 7 juta terus yang 7 itu beli produk atau workshop? Workshop saya nggak jual produk, sampai saat ini saya nggak jual produk. Saya share pengalaman saya. Teman-teman juga setelah workshop boleh nanya-nanya ke saya. Japri ke saya juga boleh. Tapi juga ada grup untuk murid-murid peserta workshop. Khusus peserta workshop, setelah selesai saya kumpulin supaya bisa saling belajar di sana. Ya. Oke, dari saya cukup. Saya terima kasih teman-teman sudah
mengikuti webinar ini. Saya berharap teman-teman bisa membangun passive income. Kalau yang sekarang sudah punya properti passive income, selamat, dan saya doakan semoga lebih banyak lagi. Kalau yang belum, saya doakan semoga teman-teman segera memiliki passive income properti yang menghasilkan passive income. Ya, saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucapan, salah tindakan atau apapun. Tujuan saya cuma satu. Tujuan saya adalah supaya teman-teman juga memiliki passive income dan menikmati enaknya passive income seperti apa, sehingga teman-teman bisa mempunyai banyak waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang dicintai, baik dengan keluarga, teman, orang tua, saudara, atau siapapun. Kita bisa memiliki waktu yang lebih banyak, kita bisa menikmati hidup yang lebih baik. Dari saya terima kasih, sampai ketemu di seminar nanti hari Jumat atau hari Sabtu, atau yang sudah daftar workshop sampai ketemu di workshop minggu depan. Terima kasih.